Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Otong Rosadi kembali menemani dalam kanal Otong Rosadi di segmen ketika kita berdiskusi tentang beranda hukum, kemudian demokrasi dan kepemiluan. Di kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai sejarah pemilihan umum di Indonesia. Jika kita berbicara Indonesia, tentu secara periodisasi, karena berbicara sejarah itu sebetulnya berbicara juga tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi tetap saja sejarah membutuhkan periodisasi waktu. Jadi apa dasar pembagiannya? Di sejarah kepemiluan ini, saya ingin mencoba membagi periodisasi pemilihan umum di Indonesia menjadi paling tidak 4 periodisasi. Yang pertama, sebelum Indonesia merdeka, adakah pemilihan umum itu? Lalu kemudian ketika awal-awal Indonesia merdeka sampai kemudian kita melakukan pemilihan umum yang pertama pada tahun 1955. Kemudian setelah itu periode yang berikutnya adalah pemilu di masa Orde Baru sejak tahun 1971, 77, 82, 87, 92, 97 dan kemudian pemilihan umum di masa reformasi. Sahabat pembelajar, di sejarah kepemiluan ini tentu kita tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan besar, apakah benar bahwa sebelum Indonesia merdeka itu pernah ada pemilihan umum. Mengenai ini tentu saja terjadi debatable, terjadi perbedaan persepsi, apakah memang di masa Hindia Belanda kita dulu pernah melakukan pemilihan umum. Ada sejarah catatannya tentu saja, dan kita mengenal ada sebuah lembaga namanya Volksraad. Volksraad itu disebut sebagai, sebagian orang menyebutnya menjadi parlemen di era kolonial. Kapan itu sebetulnya Volksraad mulai ada di Indonesia dan mengapa ada? Sebagian penulis sejarah mengatakan bahwa Volksraad itu hadir karena bagian dari politik etis Belanda. Kita paham bahwa Belanda, baik yang ada di Hindia Belanda juga yang ada di negeri Belandanya sendiri, terpecah menjadi politisi, anggota parlemen yang berpikir bahwa di negara-negara seberang, negara-negara jajahannya itu haruslah kemudian kepadanya diberikan pendidikan bagi masyarakat pribuminya, bagi tokoh-tokoh. Lalu kemudian muncullah hasrat untuk memajukan bangsa-bangsa di seberang lautan itu. Nah, salah satunya adalah muncul kemudian adanya Volksraad itu. Sahabat pembelajar, parlemen di masa kolonial, ketika di Indonesia kemudian lahir Volksraad, sebetulnya juga karena desakan di Indonesia sendiri. Pemimpin-pemimpin pergerakan di Indonesia dan orang-orang Belanda yang ada di Indonesia sebagian merasa peduli dengan nasib warga atau kaum pribumi. Kemudian mereka menginginkan sebuah wadah yang kira-kira dapat meningkatkan peran pribumi di pemerintahan. Hasilnya, lalu Gubernur Jenderal pada saat itu, Gubernur Jenderal yang ada di Hindia Belanda yang bernama Johan Paul van Limbung-Stirum yang berkuasa atau menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia tahun 1916 sampai 1921 menyetujui lahirnya lembaga yang disebut dengan Dewan Kolonial. Perlahan-lahan, lambat laun begitu, Dewan Kolonial kemudian berubah menjadi Volksraad. Itu catatan beberapa sejarawan yang menulis. Satu diantaranya adalah Djoko Darmawan dalam Sejarah Nasional yang ditulis pada tahun 2017 ketika Nusantara berbicara. Volksraad itu dibentuk secara resmi oleh Indische Staatsrechtelijk Wet of the Staatsrichting van Nederland Indies. Jadi pada pasal 53 sampai pasal 80, dan itu disahkan pada pertengahan Desember 1916. Tak hanya itu, Volksraad juga kemudian diumumkan di Staatsbladnya. Di Staatsblad diumumkan di Staatsblad nomor 114 tahun 1961. Jadi kalau di kita ada lembaran negara,
Maka di zaman Hindia Belanda, pemerintahan Hindia Belanda punya Stadblad 114 tahun 1916. Keputusan ini kemudian dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1917. Jadi 8 bulan kemudian keputusan ini mulai diberlakukan. Isinya bahwa Volksraad itu sebagai dewan legislatif yang menjadi serupa parlemen di Hindia Belanda yang isinya terdiri dari mereka kaum pribumi dan golongan-golongan bangsa lain, tetapi tetap saja mayoritas mereka diisi oleh mereka yang berkewarganegaraan Belanda. Nah, Volksraad ini sekalipun ada dipilih begitu, tentu saja pemilihannya tidak seperti pemilihan raya atau pemilihan umum yang kita kenal sekarang. Volksraad sebagian besar dipilih oleh pemerintah Hindia Belanda dan isinya lebih dari 60% itu merupakan warga negara Belanda, dan kita pribuminya itu kurang dari 40% saja. Walaupun lambat laun kemudian terus berubah. Nah, perubahannya itu ada di mana? Perubahannya itu ketika tahun-tahun 1924, 1925, 1926 ada desakan di parlemen Belanda sendiri di sana ketika harus memberikan otonomi kepada daerah-daerah di seberang lautan atau daerah-daerah jajahan itu. Pembelajar hukum tata negara terutama bagian ketika membincangkan mengenai hukum pertumbuhan hukum Pemda ini paham pada tahun 1924-26 itu muncul Undang-Undang Dasar Belanda yang di beberapa pasalnya memberikan kewenangan Volksraad itu untuk mengusulkan keuangan pada saat itu. Nah, sahabat pembelajar, ini juga kemudian terjadi dan susunan keanggotaan Volksraad juga kemudian bertambah begitu, dari yang semula kurang dari 40% naik menjadi 40%, kemudian bertambah lagi kalau jumlah dari 39 orang menjadi 42 gitu kan, menjadi 49, lalu kemudian menjadi 60 di tahun 1931. Komposisi warga pribumi atau kaum pribumi ini semakin lama semakin bertambah. Sahabat pembelajar, ketika Volksraad semakin berkembang, anggota Volksraad yang dipilih langsung mulai melebihi dari jumlah anggotanya. Nah, ini jadi ada perkembangan, dan pada tahun 1939 dari sekitar 70 juta jiwa penduduk Indonesia pada saat itu, dewan lokal yang berhak memilih anggota Volksraad itu hanya berjumlah 2.228 jiwa saja. Dan itu terus kemudian berubah atau berkembang ketika Belanda yang saya katakan tadi itu mengeluarkan konstitusi baru, Staatsinrichting pada tahun 1925. Isinya di Staatsinrichting itu saya sudah katakan tadi bahwa fungsi dari Dewan Hindia menjadi badan penasehat, lalu kemudian Volksraad mulai diberikan wewenang legislatif yang terbatas. Meskipun terbatas masih diberikan wewenang itu, seperti menentukan anggaran belanja dan pembuatan peraturan dalam negeri. Bahkan Volksraad juga dapat mengajukan perundang-undangan. Ada catatan yang penting, dan ini banyak juga dicatat oleh penulis yang mengatakan bahwa anggota Volksraad yang berasal dari Minangkabau, Haji Agus Salim, pada tahun 1922 beliau tampil di sidang Volksraad dan Pak Agus Salim menembus batas karena beliau maju ke podium untuk berpidato menggunakan bahasa Melayu. Bayangkan tahun 1922 ketika Sumpah Pemuda, 6 tahun kemudian Pak Agus Salim sudah berpidato di podium Volksraad dengan menggunakan bahasa Melayu. Sebagian besar anggota dewan yang orang Eropa tentu saja tercengang, dan karena ada aturan yang sebetulnya tidak tertulis, tidak seperti sekarang ada peraturan tata tertib DPR, DPRD, DPD. Pada saat itu tidak ada peraturan tata tertib itu, tetapi secara tidak tertulis memang mengharuskan berbahasa Belanda sebagai satu-satunya bahasa di Volksraad.
Tentu saja langkah yang dilakukan oleh Pak Agus Salim itu membuat geger, dan karena Volkskrant memang hadir untuk kepentingan Belanda dalam rangka politik etis, tetapi juga dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara jajahan, ini membuat kaget begitu. Nah, keberanian ini itu sebetulnya kemudian menginspirasi juga tokoh-tokoh perjuangan lain. Di Volkskrant itu ada nama-nama besar, ada Muhammad Husni Tamrin, kemudian ada juga tokoh-tokoh Indonesia lainnya. Sahabat pembelajar, saya pikir keren. Nanti kita akan diskusikan sejarah ini pada segmen berikutnya. Sampai ketemu di sejarah pemilu Indonesia pasca kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.